Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini nih kita mau coba bongkar satu teka-teki yang lumayan bikin penasaran ya di dunia bisnis. Sumbernya dari bab 1, judulnya Teka-teki Inovasi Hari Ini. Intinya gini, kenapa sih banyak perusahaan gede yang sukses banget, umurnya malah pendek? Iya, ini menarik sekali. Ada data S&P 500 itu kan, isinya perusahaan publik terbesar di Amerika. Dulu, rata-rata usia perusahaan di situ bisa sampai, 50 tahunan. Sekarang, anjlok jadi sekitar mungkin 12 tahun aja. Aneh kan? Padahal, mereka punya segalanya loh. Duit banyak, merek terkenal, pelanggan setia, talenta juga oke. Betul, betul. Jadi misi kita hari ini ya mencoba memahami lah ya kenapa gitu benteng yang kelihatannya kuat banget ini bisa runtuh juga dan apa sih bedanya antara yang bisa adaptasi, bertahan lama gitu, lintas generasi malah sama yang ya udah hilang aja gitu. Apalagi sekarang kan perubahannya cepet banget. Pandemi kemarin itu makin kerasa lah tekanannya. Ya, urgensinya makin tinggi buat ngerti ini. Kalau dipikir-pikir, secara logika ya, perusahaan itu kan harusnya bisa abadi ya. Nggak kayak kita manusia ada batas biologisnya. Mereka kan justru ngumpulin kekuatan terus ya kan, tapi kok kenyataannya malah banyak yang gagal justru pas lagi jaya-jayanya. Nah, ini dia. Contoh klasiknya itu sering banget disebut. Blockbuster lawan Netflix. Ingat kan Blockbuster? Dulu rajanya rental video. Mereka itu efisien banget ngurusin ribuan toko fisiknya, tapi fokusnya ke situ terus. Ke bisnis yang udah ada. Jadi agak buta sama masa depan gitu ya. Tepat sekali. Pas si Reed Hastings dari Netflix datang, tahun 2000 itu, nawarin kerjasama, ditolak. Pimpinan Blockbuster waktu itu kayaknya ngeremehin banget model sewa lewat pos, apalagi streaming. Wah, masih baru banget kan waktu itu. Mereka, ya itu, terlalu nyaman sama yang lagi untung gede saat itu. Nah, ini nih yang menarik. Kalau baca di sumber kita, gagalnya Blockbuster itu katanya bukan karena kurang duit atau apa, tapi lebih ke pola pikir pimpinannya. Mereka itu kejebak dieksploitasi, maksimalin untung dari bisnis yang udah jalan, tapi gagal buat eksplorasi, buat nyoba-nyoba model bisnis baru yang kelihatannya mungkin awalnya kecil gitu, tapi disruptif. Iya, ini nyambung banget sama konsepnya Clay Christensen soal inovasi disruptif. Jadi ada teknologi baru atau model bisnis baru, awalnya mungkin kelihatan jelek, pasarnya kecil. Nah, pemain besar seringnya cuek aja kan karena fokus ke pelanggan utama mereka. Tahu-tahu yang kecil ini malah ngegulingin yang raksasa. Blockbuster itu punya kesempatan, tapi ya gitu, nggak diambil. Kalau kita bandingkan nih, di sumber kita juga disebut ada perusahaan yang justru awet banget, bisa lebih dari 100 tahun. Contohnya GKN di Inggris. Bayangin, mulai dari tambang batu bara sama besi abad ke-18, terus jadi komponen otomotif, sekarang malah jadi pemain gede di industri dirgantara. Gila nggak tuh transformasinya? Nah, sementara itu, banyak raksasa lain yang kita kenal tumbang, kayak Kodak, Sears, Polaroid. Dulu kan mereka ikon banget di industrinya masing-masing. Bedanya itu, katanya, ada di sesuatu yang disebut kapabilitas dinamis. Ini bukan cuma soal punya sumber daya, tapi lebih ke kemampuan si perusahaan buat terus-menerus ngerasain perubahan di luar sana, terus bisa manfaatin peluang baru, dan yang penting bisa ngubah atau konfigurasi ulang aset sama kompetensinya. Jadi, lincah gitu ya. Jadi ini soal kemampuannya imbangin dua hal ya. Satu sisi, jalanin bisnis yang sekarang seefisien mungkin, itu eksploitasi tadi. Tapi di sisi lain, harus sambil nyari dan bangun bisnis buat masa depan. Itu eksplorasi. Jadi kayak ambidextrous gitu ya, bisa pakai dua tangan sama baiknya. Tapi, kayaknya susah banget ya prakteknya. Susah banget. Christensen sendiri juga bilang, ini ironis. Justru manajer yang paling rasional, yang paling fokus sama data, sama untung jangka pendek. Malah paling susah buat investasi di pasar baru. Pasar baru kan awalnya kecil, nggak pasti, marginnya tipis. Mungkin teknologinya udah punya, kayak Kodak itu kan udah punya teknologi digital. Tapi ya gitu, gagal manfaatin karena keenakan sama sukses yang lama. Oke, jadi inti masalah yang diangkat di bab 1 ini sebenarnya adalah gimana kesuksesan hari ini. Maksudnya struktur organisasinya, prosesnya, cara ngukur kinerjanya, bahkan budayanya, itu semua kan dibangun buat mendukung bisnis yang sekarang lagi jalan. Nah, ironisnya, justru itu semua yang bisa jadi penghalang terbesar buat inovasi dan sukses di masa depan. Sukses malah jadi jebakan gitu ya.
Betul sekali. Ini jadi pertanyaan penting banget buat para pemimpin. Gimana caranya Anda bisa ngelola bisnis yang udah matang dengan baik, tapi di saat yang sama juga nyiptain ruang. Ruang ya secara struktur, secara budaya juga, buat orang bisa eksperimen, bisa eksplorasi hal baru. Yang mungkin nantinya malah makan bisnis Anda yang sekarang. Tapi ya itu penting buat masa depan. Wah, dalam juga ya. Jadi pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin. Kayaknya kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan itu bukan soal seberapa gede atau seberapa lama sejarahnya, tapi lebih ke soal kelincahan buat adaptasi. Kemampuan pemimpinnya buat menavigasi dilema antara hari ini sama besok. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang buat dipikirin. Kalau memang struktur sukses kita sekarang itu bisa jadi penghambat inovasi, lalu gimana caranya kita bisa secara proaktif, secara sadar, gitu, membangun mekanisme di dalam perusahaan, mungkin unit khusus, atau cara pendanaan yang beda, atau ukuran kinerja yang disesuaikan, pokoknya mekanisme yang memungkinkan kita buat melihat dan bertindak lebih awal terhadap gelombang disrupsi berikutnya. Sebelum jadi ancaman serius gitu. Gimana caranya biar kemampuan ambidextrous itu bisa tumbuh terus? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di eksplorasi berikutnya ya.